Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan syukur atas berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga pelaksanaan pelatihan ini kita tetap dalam lindungannya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Amalus Syahid. Sehari-hari bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Widya Iswara. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pembuka pelatihan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada ayam lagi makan, makannya sangat lamban. Dari sekarang, ayo terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui bela negara kepemimpinan Pancasila. Siang-siang minum es kelapa muda, minumnya sambil duduk bersila. Hargai jasa pahlawan dengan mengamalkan sila-sila Pancasila. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan, penjelasan awal mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, bahwa mata pelatihan kepemimpinan Pancasila akan dilaksanakan selama 18 jam pelajaran atau setara 810 menit yang akan diselenggarakan selama 2 hari yang dibagi dari 6 sesi. Yang melatar belakangi pelaksanaan pelatihan ini tentunya dengan melihat keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi, salah satu penyebabnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Karena kualitas dan kapasitas suatu pemimpin perlu terus ditingkatkan, termasuk mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Perlu dipahami bahwa pelatihan kepemimpinan pengawas bukan lagi dianggap sebagai suatu proses prosedural atau yang kita kenal sebagai proses administrasi dalam pengembangan karir seorang ASN, akan tetapi lebih dipertajam sebagai sarana untuk meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai kemajuan organisasi. Kemajuan organisasi tentunya harus merujuk nilai yang berlaku seperti nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara sangat penting dan menjadi perhatian khususnya sehingga menjadi satu mata pelatihan pengawas, kepemimpinan pengawas. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi dan ancaman terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga melalui pelatihan ini diharapkan setiap ASN mampu menjadi agen perubahan untuk kemajuan organisasi. Perubahan untuk kemajuan organisasinya, jadi marilah kita mulai mengembangkan kualitas dan kapasitas diri bagi seorang pemimpin dengan penguatan nilai-nilai bela negara kepemimpinan Pancasila melalui pelatihan kepemimpinan pengawas. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, dasar hukum yang melandasi pelatihan ini, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005/K.1 PDP.07 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini dibagi atas 4 agenda utama, dan kali ini kami khusus akan menyajikan di agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dibagi atas 2 mata diklat. Yang pertama, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Khusus kali ini tentunya kami akan membahas
tentang bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menyampaikan agenda dalam pelatihan ini, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Materi-materi yang ada di dalam mata diklat bela negara kepemimpinan Pancasila ada 5. Yang pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dan perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, preferensi publik dalam rangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Kemudian yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Kemudian yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir, meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik yang berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Deskripsi mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila diharapkan bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Bapak Ibu peserta pelatihan, bahwa indikator keberhasilan di sini ada 5. Yang pertama, memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dan dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian, memahami preferensi publik dalam kerangka tujuan sebagai amanat konstitusi. Kemudian, memahami aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Seterusnya, menginternalisasi penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, bagaimana mengaktualisasikan penerapan wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Bapak Ibu peserta pelatihan, dalam kegiatan ini saya akan mengemas kegiatan dalam model pembelajaran orang dewasa yang kita kenal dengan istilah pendekatan andragogi. Ada beberapa metode dalam pelaksanaan pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila yang tentunya metode bervariasi. Ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, curah pendapat, tayangan video pendek, review tayangan berupa mencermati, mencatat, atau bahkan mendiskusikan hasil presentasi. Kemudian survei mini antar kelompok, kemudian role playing, nilai dasar bela negara, serta studi kasus meta plan perubahan. Dari metode-metode tentunya kami bagi beberapa 5 desain pembelajaran berdasarkan materi-materi yang ada di bela negara kepemimpinan Pancasila. Desain yang pertama adalah materi persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Di sini kami akan memaparkan pengantar materi pokok bela negara kepemimpinan Pancasila. Di sini ada 2, merupakan tim di hari pertama, di sesi pertama. Kemudian selanjutnya ada penampilan oleh peserta, penampilan film animasi tentang masalah kekinian yang banyak terjadi di unit organisasi yang bertemakan bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya, peserta akan mendiskusikan untuk mereview film animasi serta mempresentasikan hasil review mereka masing-masing. Kemudian di desain pembelajaran berikutnya, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Di sana kami akan menugaskan peserta dalam kelompok untuk mengumpulkan preferensi dan aspirasi publik tentang pelayanan publik dengan melaksanakan survei mini antar kelompok. Melalui metode window shopping, peserta
berbagi pendapat tentang hasil survei yang akan dilaksanakan. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan survei ini kami akan melihat manakala ada kelompok yang lebih unggul dari teman-temannya, maka tentunya kami akan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kami sebagai fasilitator. Kemudian berikutnya di desain pembelajaran ketiga, materi aspirasi publik perspektif sila-sila Pancasila, kami juga akan membagi dalam 5 kelompok yang memilih salah satu dari sila-sila Pancasila. Setiap kelompok tentunya akan memilih satu jenis permainan tradisional yang ada kaitannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Anggota kelompok mempraktikkan satu jenis permainan tradisional dan mendeskripsikan makna permainan kelompok secara bergantian. Kemudian di desain pembelajaran keempat, yaitu penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks kompetisi dan konflik kepentingan. Di sana tentunya kami akan melaksanakan role playing. Peserta dibagi juga dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok memilih salah satu nilai bela negara. Kemudian mereka akan membuat kreasi berupa yel-yel bela negara, boleh berbentuk puisi perjuangan, lagu nasional, bahkan kalau perlu ada orasi bela negara. Kemudian masing-masing kelompok menampilkan hasil kreasinya. Di desain pembelajaran kelima, yaitu metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bernegara negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Tentunya kami akan menugaskan peserta secara kelompok membuat mapping manajemen perubahan dalam bentuk ide aksi perubahan sistem pelayanan publik guna membangun integritas pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil mapping di depan kelas dan kelompok lain memberikan masukan. Di aksi perubahan dalam pelayanan publik tentunya yang akan dilihat yang pertama adalah jenis pelayanan, kemudian sasaran dan manfaatnya, kemudian SOP pelayanan atau mekanisme pelayanan, kemudian bagaimana pemanfaatan IT, kemudian keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, kemudian bagaimana analisis isunya, strategi pengawasan atau pengendalian pelayanan publik, serta bagaimana perumusan ide aksi perubahan. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, selanjutnya di perwakilan kelompok akan mempresentasikan mapping di depan kelas, sementara kelompok lain akan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan mapping tersebut. Bagi kelompok yang telah berhasil dan sangat baik dan bahkan memuaskan, kami juga akan memberikan penghargaan. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati, demikianlah strategi pembelajaran yang akan kami laksanakan pada mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang menyenangkan dalam penyajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.